What's up school fans, welcome back to Timeout. Yo, what up Timeout gang? Dan era Luka Doncic di Los Angeles Lakers sudah dimulai kemarin ini. Sedangkan eranya El Cayu harus berhenti di sini guys bersama Lakers. Karena Lakers akhirnya mengambil seorang Alex Len untuk menggantikan Christian Wood yang mereka wave hari ini. Jadi kita akan bahas tentang pick up terbarunya Lakers dan tentunya kita juga harus bahas tentang debutnya Luka Doncic kemarin ini. Dan actually trade-nya Jimmy Butler ini lebih bagus daripada yang gue sangka ya. Dan terakhir juga pasti ada update dari NBA All-Star Weekend. Tapi sebelum kita bahas itu semua guys, pastikan kalian support channel ini guys dengan klik like, lalu juga gue tunggu nanti komennya. Dan kalau kalian selalu semangat dan juga selalu senang untuk menonton Timeout, pastikan kalian support channel ini lebih jauh dengan klik join di bawah guys. Daftar jadi member agar gue semakin semangat juga bikin Timeoutnya. Di tier 30.000 kalian bisa masuk ke our exclusive Discord server hanya untuk member saja, dimana kalian bisa meramaikan sih obrolan tentang NBA dan juga tentang IBL. Jadi gue harapkan gue bisa ketemu kalian semua dan juga ngobrol dengan kalian semua di Discord nanti ini. So gue tunggu ya guys. Thank you guys for watching. Really appreciate everybody yang selalu support Timeout. Dan pastinya kita pertama akan memulai dengan membahas debutnya Luka Doncic. Gak mungkin lah kemarin IG lu gak penuh tuh dengan timeline-nya si Luka. Mukanya LeBron happy banget. Gokil lah. Pokoknya kemarin itu it's all about debutnya Luka bersama Los Angeles Lakers. Karena memang ini sejarah lah ya. Kalian bisa lihat juga ini banyak banget legend-legend Lakers nih. Gue tadi coba screenshot juga dari ESPN. Debutnya mereka bersama Lakers. Dan debutnya Luka kemarin itu berbuah menjadi kemenangan, di mana Lakers menang 132-113 dari Utah Jazz. Ini merupakan kemenangan ke-6 Lakers secara beruntun. 10 kemenangan di 11 game terakhirnya mereka. Dan secara gila lagi sih statsnya adalah ini adalah 6 straight games Lakers nyetak 120 points dan juga shooting 50%. So Lakers are on fire. They are on fire. Dan semoga juga Timeout masih on fire ya, walaupun gue bikin tanpa skrip lagi guys. Jadi kita, karena gue abisnya harus ke Hang Tuah melawan Pelita Jaya, so we going back lah. Ngomongin Lakers. Luka Doncic kemarin ini happy banget lah. Kalau itu yang paling stand out ya ke gue ya. Lo bisa lihat dia senyum terus, di bench dia senyum, dia bercanda-bercanda sama LeBron. Dia mau ngoper outlet pass ke LeBron juga senyum dulu. Jadi ini sangat kelihatan banget that he is really happy to be back on the court. Memang sangat sedikit rusty kemarin ini Doncic, karena kan dia udah istirahat dari sejak Desember 25. Dia ada, cedera apa ya, gue lupa lah. Tapi Doncic ada cedera. So, this was his first game in like almost 2 months. Debutnya sih not bad. Menurut gue 14 points, 5 dari 14, 5 rebounds, dan juga 4 assist dalam 24 menit. First pointnya, dia step back 3 di depannya Walker Kessler. That was pretty sweet though menurut gue sih. Tapi, ya kalau gue sih cuma bisa bilang, lo bisa lihat potensi offense Lakers lah saat ada Luka dan juga ada LeBron dan Austin Reeves. Ini adalah Big 3-nya Lakers. Dan gue seneng banget ya, JJ di press conference juga mention tentang Big 3, our 3 stars. Itu maksud gue tuh dia nganggep banget gitu. Dia anggap gitu si Austin Reeves gitu. Nggak hanya Luka dan LeBron. Dan menurut gue tuh bisa naikin confident levelnya si Austin Reeves. Dan Austin Reeves bisa juga kayak, okay, I'm a star. You know, kayak mungkin juga itu bisa membantu performance-nya dia nanti itu di lapangan. LeBron pun juga main nge-post kan di IG kan. Foto mereka bertiga gitu dari atas, itu keren banget sih itu shotnya itu. Jadi menurut gue ini adalah chemistry yang coba dibangun oleh LeBron, oleh JJ dan juga Lakers agar mereka semakin kompak dan juga makin solid sih nanti masuk ke babak playoff. Yang amazing juga adalah Luka sama LeBron di babak pertama kali mereka main bareng itu langsung plus 19 guys. Dan menurut gue offense Lakers kali ini kalau nggak salah di 6 game terakhir itu mereka number 1 offense in the NBA. So nantinya kalau Luka udah bisa lebih in shape, Luka udah bisa lebih nyatu, Luka bisa nembak 3 poinnya, itu menurut gue itu akan semakin ngeri aja sih offense lagi. Tapi memang permasalahannya adalah apakah mereka bisa bermain defense atau tidak. Itu aja sih menurut gue. Tapi gue pun juga nggak mau terlalu hype ya, karena kan mereka main itu ngalahinnya Utah Jazz. No disrespect to the Utah Jazz, they're still an NBA team, but Danny Ainge Utah Jazz ya, you know lah ya guys ya, kayak apa ya. Jadi gue nggak mau terlalu gimana banget sih tentang kayak oh my god Luka dan LeBron pasti bisa bawa Lakers juara gitu, atau pasti masuk ke NBA Finals. Walaupun ini kelihatannya bisa ada aja skripnya kayaknya Lakers lawan Boston Celtics ya tahun ini ya. Tapi J.J. Redick pun juga kemarin ketangkap kamera sih, lucu banget sih. Dia cannot stop smiling. Dia juga kayak masih nggak percaya. Anjir, I have Luka Doncic man. I have Luka Doncic and LeBron James on my bench. Dia sampai suruh dirinya dia stop smiling sih. That was really funny sih menurut gue. Tapi once again,
masih first game, but you could see menurut gue just the potential of the offense for the Lakers, dan itu nggak hanya mereka bertiga aja, sebentar kita akan bahas lagi, tapi LeBron main 24 poin, 8 assist, 7 rebound walaupun 7 TO. Austin Reeves 22 points, 9 rebound, 4 assist. Rui was solid too, 21 points and 6 rebounds. Tapi yang menurut gue paling terbantu memang semua pasti juga udah bahas adalah Jackson Hayes. Jackson Hayes ini kerjanya tinggal lari aja, terus nanti tinggal terima lob either from LeBron or from Luka. Dia pun juga, gue nggak tahu sekarang yang Mark Williams ya. Katanya Mark Williams sekarang mau coba dibalikin lagi. Gue nggak ngerti gimana caranya, katanya si Hornetsnya mau banding. But sekarang ini dengan tidak hadirnya Mark Williams, keuntungan sendiri untuk Jackson Hayes bisa mendapatkan starting spot dan pastinya juga bisa ya mendapatkan asis yang enak sih dia, jadi akan high percentage banget untuk field goal-nya dia. Dan satu lagi yang menurut gue wajib sih di convert jadi standard contract adalah Jordan Goodwin. Jordan Goodwin menurut gue ini kayak bisa jadi kayak KCP gitu ya. Kelihatannya high energy, looks very comfortable on the court, dan gue tuh sukanya dia itu mau rebound, fight for every rebound menurut gue. Dia 17 poin, 8 rebounds ini from the bench. Just solid, man. Solid role player sih kalau bisa diambil sama si Los Angeles Lakers. Tapi emang Lakers ini juga lumayan beruntung ya menurut gue dengan hadirnya Luka, hadirnya Jordan Goodwin. Mereka itu dapat schedule yang masih lumayan gampang lah menurut gue. Karena kan besok lawannya Jazz lagi, habis itu ketemu Hornets, habis itu ketemu Blazers, di mana ya mereka bisa lah menurut gue kayak sambil mencari chemistry-nya, bisa saling kenal satu sama lain lah bersama Luka. Ya build that, itu aja sih chemistry aja sih di 3 game ke depan ini, karena baru abis itu kalau halal lawannya Denver Nuggets dan juga Dallas. Itu baru berat tuh, itu mungkin game-nya, tapi kita juga nungguin tuh Dallas lawan Luka tuh. That's gonna be fun walaupun AD-nya nggak akan main nih, sedihnya. Tapi ya, I think schedule-nya sekarang ini menguntungkan Lakers sih untuk bisa mereka build that teamwork, build that communication, lalu juga pastinya ya semakin nyaman lah bersama satu sama lain ya. Itu untuk Los Angeles Lakers yang kita akan bahas itu untuk debutnya Luka. Kita akan bahas sekarang untuk Alex Len. Jadi Lakers akan mendapatkan Alex Len, di mana dia kayaknya kelihatannya akan jadi backupnya Jackson Hayes. I think he's gonna come off the bench. Gua sih nggak expect banyak ya dari Alex Len ini. Dia last seasonnya cuma main 36 game, 1,4 poin per game, dan juga 1,8 rebound per game. Kelihatannya sih cuma Lakers pengen nambahin ada big body aja. Kalau perlu nge-foul, ataupun kalau Jackson Hayes lagi foul trouble, at least mereka punya backup yang bisa ya tinggi juga gitu badannya. Dan juga pastinya kalau melawan tim yang tinggi-tinggi mungkin seperti Denver, atau mungkin seperti siapa lagi yang timnya tinggi ya. Ya pokoknya yang timnya punya mungkin height berlebihan, itu jadi Lakers punya pemain untuk bisa match up dengan mereka. Tapi menurut gue sih JJ Redick nanti kebanyakan akan mainnya lebih kayak small lineup sih. Itu feeling gue aja sih. I think he will play more small lineup for the Lakers, and we'll see. Kalau mereka punya Mark Williams, jadi dapat Mark Williams, wah, mereka jadi punya 3 center. Jadi mantap itu menurut gue untuk Lakers ya. Nanti kita akan pindah ke Golden State Warriors. Ternyata menurut gue emang Jimmy Butler itu seorang pemain atau sosok yang diperlukan sama seorang Golden State Warriors. Another win on the road kemarin for the Warriors. Mereka mengalahkan Milwaukee Bucks walaupun Milwaukee tanpa Giannis Antetokounmpo. Warriors menang 125-111. Masih undefeated di era Jimmy Butler, 2-0. Ya, kalau gue lihat dari body language, dari confidence-nya para pemain Warriors, mereka kayak membutuh Jimmy Butler, pemain yang kayak songong, yang agresif, dan juga bisa provide mereka dengan driving to score at the basket. Steph juga kayak kelihatannya lebih nyaman, lebih kayak banyak space untuk work juga, lebih pede sih. Kalau gue lihat sih Steph itu lebih pede sih di lapangan sekarang ini dengan Jimmy Butler. Kemarin juga dia sempat bilang di press conference-nya saat Jimmy Butler di lapangan itu mempermudah dia sih. Dan keren juga sih ada yang ngomong kayak ya Steph Curry is the chef and Jimmy Butler is his butler. That's pretty dope dong menurut gue. Jimmy juga menjadi pembeda karena dia aggressive like I said ke attack the basket, di mana dia makanya bisa dapat free throw gitu. Kata fans Dub Nation, mereka tuh jarang-jarang punya bintang yang dapat whistle dari wasit. Tapi sekarang ini kemarin dia berapa ya?
14, 15 free throw kayak kalau nggak salah si Jimmy Butler. Pokoknya Jimmy Butler di dua game terakhir, di 2 game pertama bersama Warriors itu dia udah menembak 28 free throw attempts, which is a lot. Itu baik banget menurut gue untuk seorang pemain, tapi ya itu karena dia agresif aja sih, dan akhirnya defense lawan harus melakukan foul. Steph kemarin 38 points, 6 rebound, dan juga 4 assist. Jimmy Butler 20 points, 9 rebound, 6 assist, dan juga 4 steals. Jadi menurut gue trade ini tuh lebih baik sih daripada yang gue sangka sih. Gue mikir kan, oh ya Miami akan menang this trade. I don't think so right now. Kayaknya memang untuk short term ini, untuk 2 tahun ke depan, ya Jimmy Butler sih. Dan juga Warriors sih mungkin jadi pemenangnya sih. Karena sekarang ini kayak looks like a very different team. Lo bisa lihat kayak, ya tim ini kayak nggak ada takut-takutnya sih sekarang sih. And you need that, and you need a leader too. I think mungkin Wiggins bukanlah seorang leader yang strong untuk Warriors. Sedangkan Jimmy Butler bisa lihat dia very vocal, dan juga dia mungkin juga nurut juga sama Steph, tapi tetap dia juga bisa nge-lead yang lain juga sih. Dan kelihatan tuh juga naikin aja sih semua confident level pemain-pemain lainnya, seperti Quinton Post. Quinton Post mainnya 13 points dalam 15 menit. Gue gak tau sih Post ini ada darah Indonesia atau enggak, gue denger dari Belanda. Kalau ada darah Indonesia ya boleh sih. Dinaturalisasi, Quinton Post is really good. Walaupun menitnya sangat limited menurut gue, tapi dia tuh bisa spread the floor, dia bisa nembak 3 point, and the kid is just so tough, man. So tough and so confident menurut gue. Moody juga udah mulai dapat menit banyak, kalau nggak salah 32 menit, 13 points if I'm not wrong. Hopefully he will step up juga untuk Golden State Warriors. Dan kalian harus ingat guys, Golden State Warriors melakukan ini semua masih belum ada Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga masih cedera. Gue nggak tahu dia akan kembali kapan, tapi kelihatan sih setelah All-Star break. So gue penasaran juga nanti role-nya Jonathan Kuminga akan seperti apa sih saat dia kembali. I think it's gonna be fun to lihat Jonathan Kuminga and Jimmy Butler main bareng sih. So Jimmy Butler bisa jadi mentor juga, dan juga mungkin juga bisa bikin si Jonathan Kuminga semakin tough aja nanti ini. So itu untuk Dub Nation. I'm pretty sure all the Dub Nation are really happy right now. Udah mulai bisa nonton Warriors lagi, nggak perlu tegang lagi kayak di kuarter keempat deh. Kayak di kuarter keempat ada Jimmy Butler kayak lebih tenang kayaknya Warriorsnya. Nggak perlu jantungan banget kayaknya. Kali ini kita akan pindah ke All-Star Update. Jadi yang pertama pastinya ada Trae Young yang menggantikan Giannis Antetokounmpo. Kemarin gue mikir kenapa nggak Lamelo ya, tapi ternyata Lamelo cedera. So it's fun, it's fine. I think it's gonna be fun too. Trae Young main di All-Star, walaupun itu Trae Young udah agak bete ya, dia sempet kayak nyindir dikit lah online, tapi I know he must be happy right now going to San Francisco. And then untuk di Western Conference akan ada Kyrie Irving menggantikan teammate-nya sekarang ini, Anthony Davis. Anthony Davis sayangnya mencedera kemarin ini, dan tampaknya bisa keluar cedera cukup lama ya. Asem banget sih untuk Dallas Mavericks, padahal Dallas kelihatannya udah mau mulai pick up momentum sejak AD datang, tapi sekarang ini harus terhenti lagi, apalagi main kalah gara-gara DeMar DeRozan. Buzzer beater, hampir buzzer beater, game winning shot lah kemarin, game winning floater maybe. That was really tough though from DeMar DeRozan kemarin. Tapi Kyrie juga oke banget sih untuk jadi penggantinya AD, karena Kyrie pastinya the handles, he's gonna have a lot of fun. Pastinya salah satu pemain yang paling menghibur banget sih di NBA. Udah keluar nih match-up-nya nih, lo kan bener kan, ini kayaknya udah di set sih, udah di plot lah. Ntar finalnya kayaknya akan tim Shaq melawan tim Chuck lah, karena masa sih nggak di plot gitu. Kyrie yang gantiin Giannis berarti Trae Young ya. Gue kira Kyrie yang ntar akan main di tim Chuck. Karena gue mikir kan tim Chuck kan internasional. Kalau Kyrie kan masih ada darah Australinya. Kalau Trae Young ada darah apanya nih? Tapi pasti menurut gue kayaknya tim Chuck dan tim Shaq akan ketemu sih di babak final nanti ini. And congratulations though kepada Kevin Durant. Kemarin ini tadi pagi Kevin Durant berhasil reach 30,000 points. What a milestone though from KD. One of the best scorer of course in the history of NBA. Dia tadi melewati rekornya Shaquille O'Neal. So itu aja sih timeout dari gue. Kok nggak pakai script, kok cepet ya kayaknya. Kok nggak pakai script tuh kayak 14 menit, 15 menit udah selesai ya. Karena mungkin juga pembahasannya gue belum terlalu banyak sih, karena lebih fokusnya masih di Lakers sama Warriors. Tapi hopefully you guys enjoy the timeout hari ini. Once again, just want to say thank you so much for guys sudah meramaikan timeout akhir-akhir ini selalu. Really appreciate everybody. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.